Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Segala puji baginya, Tuhan semesta alam yang mengatur segala alam semesta. Maka sebaik-baik permintaan adalah meminta kepada Zat yang Maha Pengatur, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita berada di bulan yang mulia, di bulan yang agung, yang mana keagungannya di sini adalah Allah yang memberikan keagungan, di mana setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan keagungan suatu tempat atau suatu waktu, maka di situ Allah akan menggantikan dengan pahala-pahala yang besar. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan adalah masjid. Maka setiap berhubungan dengan masjid maka itu adalah pasti mulia. Duduknya maka akan menjadi duduknya yang beribadah. Salatnya maka melebihi dari tempat-tempat yang lain. Itu adalah keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan Ramadan, ini adalah sebuah waktu yang Allah mengagungkan waktu ini. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan tentang pahala-pahala, sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap seseorang yang sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan, maka ketika keluar dari bulan Ramadan, maka di situ dicatat seperti halnya anak kecil atau bayi yang baru lahir dari orang tuanya. Berarti kita sudah, sehingga ketika selesai di dalam puasa Ramadan disebut dengan Idul Fitri. Fitri artinya adalah bersih. Bersih maksudnya adalah bersih dari dosa-dosa yang ada. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah membersihkan kita mulai semenjak lahir. Akan tetapi yang mencemarkan dengan dosa-dosa ya kita sendiri. Begitu juga pembersihan, Allah memberikan pembersihan kepada hamba-hambanya di selesai dari melaksanakan ketaatan berpuasa bulan Ramadan. Apabila dia selesai di dalam puasa bulan Ramadan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan fitrah. Bersih, akan tetapi kadang kita sendiri yang mencemari tentang kebersihan itu. Jadi janganlah kemudian kita menyalai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang kita perbuat itu adalah perbuatan dari kita yang mencemarkan. Allah sudah memberikan himbauan kepada kita bahwa ini adalah yang baik dan juga ini adalah yang tidak baik. Sudah tahu tentang perkara yang baik tapi tidak dikerjakan. Sudah tahu Allah melarang tentang perkara yang tidak baik tapi kita malah mengerjakannya. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita yakinilah bahwa setiap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah mengandung tentang perkara-perkara yang baik. Sedangkan keyakinan yang kuat seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa keyakinan di sini adalah ada beberapa sebab yang bisa menambahkan, memperbaiki di dalam keyakinan. Sehingga disebutkan di sini adalah wa yaqwa al yaqin wa yahsunu bi asbabi. Maka keyakinan di sini bisa diperbaiki dengan beberapa sebab. Yang pertama adalah minha wa huwa aslun walladhi alaihil madar ayyuzghi abdu biqalbihi wa udunihi ila istima'il ayati wal akhbar ad-dalatu ala jalali ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradi bil khalqil amr. Maka di sini kata Imam Haddad bahwa
yang bisa memperbaiki di dalam keyakinan kita, yaitu yang pertama adalah memperdengarkan. Seorang hamba di situ adalah melalui hati dan juga melalui telinga, melalui pendengaran kita untuk mendengarkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Yaitu dengan Al-Qur'an dan juga wal akhbar dan juga tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita di sini jarang kita gunakan tentang hal ini. Kita masih belum ke sana dalam berpikir. Kita sepintas dalam berpikiran kita ini hanya sekedar yang ada di lingkungan kita. Kita berpikir bagaimana yang banyak seseorang itu adalah bagaimana cara mendapatkan duit yang banyak, bagaimana caranya untuk membangun rumah yang megah, bagaimana caranya kita di sini adalah bikin tidur yang nyenyak dan makan yang lezat. Itu adalah yang banyak orang yang dipikirkan. Tapi memikirkan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memikirkan tentang makna-makna Al-Qur'an, maka kita masih sedikit untuk melangkah ke sana, itu masih sedikit, sehingga keyakinan yang kita punya hanya cuman sekedar itu. Hanya cuman sekedar lintasan-lintasan saja. Akan tetapi seandainya kita kemudian memikirkan tentang isi-isi ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah sempat untuk memikirkan tentang urusan-urusan dunia. Tidak sempat. Kenapa? Yang ada cuman ada ketakjuban yang ada. Yang ada cuman heran tentang maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu akan bertasbih. Akan selalu membaca istighfar, akan selalu membaca takbir, akan selalu membaca memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertahmid. Itu kenapa apabila Allah Subhanahu wa taala menampakkan tentang kemuliaan, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita tidak melangkah ke sana di dalam berpikir. Kita hanya berpikir hanya sekedar kenikmatan sesaat, hanya kebanyakan urusan-urusan dunia. Yang kita pikirkan bagaimana besok untuk mendapatkan pekerjaan yang enak, ketika masa depan mempunyai istri yang cantik misalnya, mempunyai tempat yang megah, kendaraan yang bagus, sehingga akhirnya dalam keimanan, dalam keyakinan kita kepada Allah maka tidak bertambah. Padahal yang bisa menambahkan tentang keyakinan, menambahkan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sering mendengarkan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu mulai dari arti dan isinya, mendengarkan tentang akhbar-akhbar atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan terhadap tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahaesannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita pikir, kita seperti halnya kita memberikan satu contoh, mengerjakan satu contoh seperti yang kita lihat di dalam alam semesta yang ada, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak bisa terpikirkan oleh akal. Kita yang ada sekarang sudah yang kita ada di lingkungan. Bayangkan seseorang dengan sedemikian rupa Allah memenuhi tentang segala hal dalam memenuhi kehidupannya mereka, sehingga ada orang untuk bertani sehingga menghasilkan, Allah menumbuhkan beras, sehingga Allah memberikan jalan rizki kepada mereka dengan bekerja, dengan menciptakan obat, dengan mengalirkan air, dengan merawat, semuanya Allah dengan sedemikian rupa adalah memberikan sesuai dengan fitrah mereka, yang mana itu adalah tidak, kalau misalnya itu adalah ciptaan dari manusia maka kita akan rapuh. Seperti halnya kita yang ada dalam badan kita ini semuanya pas ya, seperti halnya kita di situ adalah dengan engsel-engsel yang ada dalam tubuh kita, ini semuanya pas. Ketika kita makan enak, jadi ngepas ke mulut ya. Kalau misal ini adalah bukan ciptaan manusia, kalau ini adalah ciptaan manusia maka butuhkan revisi berapa kali.
Bisa ada versi-versinya. Ini manusia versi pertama, ini versi kedua, maka seperti itu. Tapi tidak, ini adalah memang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa nikmatnya. Walaupun kadang kita makan di malam hari, kemudian padam, maka kita tidak pernah keliru di dalam memasukkan sesuap nasi ke dalam mulut. Tidak mungkin kita keliru kemudian salah ke hidung, salah ke telinga. Maka tidak, itu kena siapa yang mengatur? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung kita bukan made in China. Ya, kalau made in China kita sudah rapuh semua mungkin. Akan tapi di sini adalah made in Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak pernah berpikir ke sana kita. Padahal kita yang berada di dalam tubuh kita tidak mengetahui, kita cuma mengetahui di dalam secara zahir saja. Di saat kita berpikir jauh ke sana, maka kita akan selalu menyebut subhanallah. Akan kita mengatakan alhamdulillah. Maka kita akan selalu mengatakan Allahu Akbar. Dan seterusnya dengan pujian-pujian yang luar biasa dari mulut kita, hanya memuji tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita berpikir jauh ke sana tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita perlu di sini untuk tafakkur. Maka perlulah kita, janganlah kemudian pikiran kita ini hanya sekedar mencari di dalam sesuap nasi saja. Bukan cuma sekedar berpikir otak kita ini ingin mendapatkan pekerjaan yang enak dengan gaji yang melimpah. Tidak, tapi juga gunakan waktu kita di dalam berpikir supaya kita menambahkan dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijatah. Di dalam rizik semua kita sudah dijatah. Orang ini kalau masih mempunyai rizik, maka Allah tidak akan mencabut nyawanya. Nunggu kalau sudah habis jatahnya yang Allah tentukan, misalnya ditentukan oleh Allah adalah 1 M selama hidupnya, maka 1 M itu. Jadi kalau misalnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1 M selama hidup, ente hidup sampai 50 tahun, berarti ente tinggal kalkulasi. Kalau ente misalnya diambil semuanya, habis misalnya jatah dalam riziknya, ya sudah ente mati, sudah pasti. Maka di sini adalah ya kita tetap bukan berarti menjadi orang yang tawakal tanpa ada ikhtiar, tidak. Tapi berikhtiarlah kita dengan cara bekerja, akan tetapi kita gantungan tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila jatah sudah segitu, ya sudah segitu. Akan tetapi kadang yang membuat bimbang di dalam hati kita dikarenakan banyaknya dosa, kurang dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan besok tidak bisa makan. Itu sebuah penyakit yang besar terhadap manusia di saat mereka mengatakan, saya ini besok mau kerja apa? Saya mau makan apa besok? Ajib. Semuanya adalah Allah yang menentukan. Semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala kita berada di dalam kandungan, sudah berusia 4 bulan, Allah sudah menetapkan seperti yang sudah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditetapkan tentang 4 perkara. Maka termasuk di situ adalah masalah kebaikan dan juga adalah kejelekannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendekat. Sehingga ulama sering mengatakan, di dalam perkataan ulama, saya heran terhadap seseorang, mereka bingung terhadap sesuatu yang Allah tetapkan, akan tetapi dia tidak bingung terhadap sesuatu yang Allah belum ditetapkan. Dalam kehidupan ini semua Allah yang menetapkan, sudah ditetapkan. Akan tetapi masalah keberuntungan kita masuk surga atau masuk nerakanya, maka kita tidak mengetahui. Kalau tidak minta kepada Allah, kemudian kita mau minta kepada siapa? Maka kesempatan bagi kita untuk berpikir ke sana supaya menambahkan dalam keyakinan, sehingga keyakinan ini akan menjadi tolak ukur dalam setiap pekerjaan. Semakin besar keyakinan kita kepada Allah, maka semakin besar pula di dalam kepedulian syariat Allah. Seperti kita melaksanakan puasa Ramadan. Ini kalau bukan mempunyai tekad yang kuat dan keimanan yang besar, maka kita akan mengentengkan. Mau ngapain puasa, kan gitu akhirnya. Akan tetapi di saat mereka mempunyai keimanan yang kuat, yakin tentang janji Allah dan Rasulnya, pasti segala apapun mereka rintangan pasti akan melewati. Seperti apa dalam keyakinan? Maka kita bisa ambil contoh secara zahir, secara nafsu kita.
Misalnya di situ di saat kita bertemu dengan kekasih kita di tempat manapun, ya, di waktu kapanpun, sekalipun tengah malam di saat orang-orang pada lelap dalam tidurnya, maka kita terbangun. Kenapa? Karena di situ dapat keyakinan yang kuat, mempunyai mahabbah yang besar. Kadang kita sampai bisa mengatakan saya rela untuk loncat dari atas loteng demi membuktikan cinta. Ya, itu bahasa-bahasa yang meyakinkan untuk mendapatkan keyakinan yang besar. Kemudian bagaimana kemudian keyakinan itu kita alihkan kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wah, betapa besarnya kita. Ya, betapa nikmatnya kita berada di muka bumi ini dengan merasa nikmat. Ujian yang Allah berikan, seperti kewajiban yang Allah berikan, ini adalah sebuah kenikmatan akhirnya. Seperti halnya ente misalnya dicubit oleh sang kekasih, maka ente dibilang, oh ini adalah cubitan sayang. Ya, berbeda dengan cubitan musuh. Gak usah dicubit, ente dipandang saja ente sudah bilang, itu sudah pandangan, sudah ingin kelahi sudah. Tapi di saat dicubit oleh sang kekasih, maka dia mengatakan, oh ini adalah cubitan sayang. Di saat Allah memberikan kewajiban seperti ini, maka kita akan beranggapan, oh ini adalah bentuk sapaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itu kita anggapan. Maka keyakinan di sini adalah perlu. Sedangkan menambahkan dalam keyakinan, maka dengan cara kita gunakan kesempatan tafakkur. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tafakkur sa'ah adalah khairun min ibadus sanah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita tafakkur, yaitu adalah tafakkur memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang keesaan Allah, tentang keagungan Allah, berpikir tentang ciptaan Allah. Ya, dan semua kita memikirkan, maka itu akan lebih baik daripada kita beribadah selama setahun. Kenapa? Dikarenakan di situ terdapat keimanan yang kuat, menambahkan kecintaan. Semakin besar kita kecintaan kenal kepada Allah, maka semakin besar pula rasa cinta. Semakin sempurna kita melihat bedanya kita mencintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, berbeda dengan kecintaan kita kepada manusia, kepada yang menggunakan syahwat. Kalau menggunakan syahwat semakin diteliti, maka semakin banyak aibnya. Kalau pertama melihat sepintas pandangan, cantik. Ketika melihat, ya ada jerawatnya. Ketika melihat lagi, tambah banyak tentang aib-aibnya. Tapi di saat kita memandang kepada Allah dan memandang kepada Rasulullah, maka semakin sempurna. Memandang kepada Rasulullah semakin sempurna. Allah, dari sifat semakin sempurna, dari segi badan semakin sempurna, dari semua sisi, maka memandang kepada Rasulullah maka semakin sempurna, maka semakin banyak tambahan rasa cinta kita kepada Rasul. Begitu juga apalagi kepada zat yang maha menciptakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak, semakin sempurna. Maka itulah bedanya kita di dalam cinta dengan menggunakan syahwat dan juga yang disebut dengan cinta secara hakiki. Itu yang disebut dengan cinta hakiki. Maka kita harus berpikir sekarang. Jangan kemudian berpikiran yang Allah berikan. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita bukan cuma sekedar di dalam urusan dunia, akan tetapi ini akal hakikatnya adalah untuk kegunaan akhirat, yang bisa menyelamatkan kepada akhirat. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini adalah yang baik, oh ini adalah yang jelek. Maka dari itu kita harus melawan tentang hal-hal yang bisa merusak kepada kita. Yaitu adalah begitulah dengan cara bagi juga Allah Subhanahu wa ta'ala sultanu wa qahara wa ala sidqir rusul wa kamalihim wa ala sidqir rusuli wa kamalihim wa ma ujidu bihi minal mu'jizati wa ma halla bi mu'anadihim min anwa'il uqubat wa ma warada fil yaumil akhir min itsbatil muhsinin wa mu'aqabatil musayyi'in. Maka begitu juga Allah setiap seorang, biasanya akan setiap raja, setiap mereka mengutus seorang utusan, pasti di situ terdapat tanda bahwa ini betul-betul dari raja. Paling tidak kalau sekarang bahwa ada stempel, setiap ada peringatan dari pemerintah, maka di situ pasti ada stempel pemerintah. Ini adalah sebuah tanda
Setiap ada dari kantor misalnya di Situbondo, pasti di situ terdapat stempel dari Bupati Situbondo. Setiap dari bupati mana, maka di situ terdapat, maka di sini adalah sebuah stempel. Itu sebuah bukti bahwa utusan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan, pasti di situ ada tanda-tanda, ada ciri-ciri. Apa ciri-cirinya stempel yang Allah berikan kepada mereka bahwa itu adalah seorang utusan Allah? Maka Allah memberikan stempel kepadanya, yaitu adalah tentang mukjizat.